Selamat pagi adik-adik. Nah, kita ketemu lagi ya sekolah minggu pagi ini. Yuk kita akan mulai sekolah minggu pagi hari ini. Kita mau pujikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita mau sapa Tuhan Yesus dulu. Nah, tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu, walaupun kami harus mengikuti dari rumah. Tuhan, terima kasih untuk cuaca yang Tuhan beri. Terima kasih juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sebentar kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang waktunya kita menyapa teman-teman kita yang ada di rumah nih. Menyapa adik-adik yang ada di rumah. Yuk, kita mau sapa. Yang pertama, ada Karin Debbie Setiani. Halo Karin, apa kabar? Pasti di sana sehat-sehat ya? Ya, selanjutnya kita punya lagi nih Titus K. Susanto. Hai Titus, selamat pagi. Selamat mengikuti sekolah minggu ya. Adik-adik pasti sehat ya di sana ya. Yuk. Yang ketiga nih, kita punya Indra Aji Praka. Hai Indra, gimana kabarnya? Sehat nggak? Oh ya, sehat ya. Ya, yuk selanjutnya kita ada Nadine Fuku Santoso. Hai Fuku, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, yuk kita sapa lagi ya teman-teman. Ada Nathaniel Tristan Huta Barat. Hai Niel, selamat pagi, selamat hari Minggu juga. Sehat ya di rumah ya. Yang keenam, ada lagi nih Deborah. Hai Debbie, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya di sana? Oh, tentu baik ya. Oke, yuk yang terakhir kita punya Matthew Hamonangan Evano Saputra. Hai Matthew, selamat pagi. Gimana kabarnya hari Minggu ini? Sehat, sukacita? Oke, yuk kita mau lanjut sekolah minggu kita. Kita mau pujikan sebuah pujian Kudaki-daki Gunung yang Tinggi ya. Yuk. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa.
Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertamu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, tadi sudah memuji Tuhan, menyapa teman-teman. Sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian Ku Buka Alkitab. Yuk, Alkitabnya yang di rumah disiapin dulu. Kita mau pujikan Ku Buka Alkitab karena cerita firman Tuhan kali ini ada di Alkitab nih. Yuk, adik-adik semua siap memuji Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, tadi sudah membuka Alkitabnya. Sekarang kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, buka hati kami dan telinga kami untuk kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Untuk Kak Mia juga yang membawakan cerita, kiranya Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini adik-adik, Kak Mia mau cerita. Ada seorang anak namanya Devon. Devon ini hobinya membaca sama menulis cerita. Dia suka sekali menulis, bikin cerita, mengarang, suka. Membaca juga suka. Siapa di sini yang suka membaca? Devon suka baca cerita Alkitab, suka. Baca cerita petualangan, suka juga. Nah, Devon ini nggak punya kakak, nggak punya adik. Dia sukanya apa tadi? Membaca sama menulis cerita. Nah, Devon kalau berangkat sekolah, dia selalu membawa bekal karena mamahnya suka memasak, bikin roti, bikin nasi goreng, ya, bikin apa lagi, banyak lagi. Devon juga sering membantu mamahnya memasak. Ayah Devon juga kalau pagi nganterin Devon kemudian bekerja. Nah, suatu hari adik-adik, ayahnya Devon ini lagi benerin genting, ya. Wah, ini kalau hujan kok bocor ya. Terus naik tangga benerin genting. Ternyata kepleset adik-adik. Terus kakinya
sakit, patah. Waduh, harus dibawa ke dokter, terus digips. Terus Pak dokternya bilang apa coba? Bapak harus istirahat di rumah dulu 3 bulan. Wah, 3 bulan lama sekali. Terus Devonnya mikir, wah, terus aku sekolah yang antar siapa ini? Biasanya aku bareng papaku. Ternyata papaku harus istirahat. Devon tadinya mau ngomel-ngomel, tapi dia ingat, oh iya ya, papaku itu kan benerin genting biar rumahku ini ndak bocor. Kok malah aku ngomel-ngomel? Ndak jadi ngomel-ngomel ah. Kan aku juga masih bisa ke sekolah. Naik apa ya? Oh iya. Oh, ada Pak Ojek itu deket rumah. Bisa nganterin sekolah. Karena kalau jalan kaki jauh banget. Ya, Devon akhirnya udah nggak apa-apa lah. Nah, papahnya Devon kan 3 bulan ndak bekerja. Terus sore-sore karena harus istirahat itu, mamahnya lalu memanggil Devon sini. Apa mah? Nah, kamu kan tahu papahmu tuh istirahat 3 bulan. Jadi kita harus berhemat karena papa ndak bekerja 3 bulan. Jadi kita harus berhemat dulu. Kamu sekarang ndak dapat uang saku. Biasanya Devon itu setiap hari dikasih uang saku tapi ditabung ya, karena dia bawa bekal. Wah, Devonnya pertama mau ngomel-ngomel lagi. Wah, sekolah udah nggak diantar nih 3 bulan, habis itu nggak dikasih uang saku meskipun masih bisa makan karena bawa bekal. Tapi kan aku tuh mau beli sepatu, sepatuku tuh kayaknya udah mau rusak, belum rusak sih ya. Devon itu rajin tiap hari menabung buat beli sepatu. Sekarang berarti kan, wah harus ditunda ini. Gimana ya? Jadi nabungnya berhenti dulu selama papahnya sakit. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Aku masih bisa makan roti buatan mamahku ke sekolah. Wah, dia semangat sekolah ya. Semangat sekolah, pulang sekolah ya. Tiba-tiba plok. Loh, sepatunya ternyata apa adik-adik? Sepatunya mangap kayak buaya. Siapa yang pernah sepatunya mangap kayak gitu? Kak Mia pernah juga. Lagi jalan-jalan sepatunya, wah bawahnya itu lepas, kiwir-kiwir. Waduh, si Devon mikir lagi. Harusnya tabunganku tadi buat beli sepatu tapi dibuka di internet belum cukup karena uang sakunya berhenti. Pengen ngomel-ngomel lagi. Tapi Devon ingat, oh iya ya, harus sabar. Kan aku tiap hari juga sudah berdoa sama Tuhan supaya papaku sembuh, bisa kerja lagi, aku bisa diantar lagi, bisa nabung lagi buat beli sepatu. Ini malah sepatunya sudah mangap, belum waktunya. Duh, gimana ya? Nah, dia ingat di tasnya ada lem. Kemarin kan ada pelajaran prakarya ya, pakai lem menempel. Akhirnya dia ambil, dilem sepatunya, bawahnya, atasnya juga diangin-angin dulu nih. Setelah berapa lama, tutup. Bisa dipakai akhirnya sepatunya. Ternyata bagus juga ya. Aku kreatif juga ya. Bisa jadi sepatuku jadi bagus lagi. Jadi bisa dipakai sekolah lagi. Ya, terima kasih Tuhan. Masih bisa dipakai, aku nggak akan ngomel lah. Nah, dia tetap nggak ngomel-ngomel, tetap bersyukur. Sampai suatu hari ketika di sekolah, tiba-tiba Bu Guru memanggil, Devon, ke sini. Kamu masih ingat nggak? Ingat apa Bu Guru? Nah, beberapa waktu yang lalu, kamu kan ikut lomba menulis itu loh. Wah, udah berapa bulan ya Bu Guru, aku lupa. Nah, ternyata itu diumumkan lewat sekolah, kamu menang. Wah, Devon senang tadinya. Kayaknya dari kemarin aku itu susah terus. Wah, ini ternyata aku menang. Dapat piala Bu Guru. Iya, dapat piala. Pialanya besar. Wah, senang sekali ya. Terus ada lagi. Loh, apa lagi Bu Guru? Dapat amplop. Dikiranya amplopnya ucapan selamat sudah
juara 1 menulis cerita. Ternyata dibuka, isinya tuh uang. Wah, Devon kaget ya. Wah, isinya uang buat apa ya? Nah, jadi ingat dia, aku kan mau nabung buat beli sepatu. Akhirnya uang itu bisa digunakan untuk beli sepatu. Jadi dia punya cadangan. Kalau sepatunya yang tadi dilem misalnya rusak lagi, sudah punya yang baru. Wah, Devon seneng sekali. Tuhan terima kasih ya. Kayaknya kemarin aku tuh mau ngomel-ngomel, aku sedih. Sekarang aku tetap mendapat berkat dari kamu Tuhan. Aku bersyukur sekali. Dia juga lihat papahnya, wah sudah mulai bisa jalan pelan-pelan. Jadi kayaknya enggak usah 3 bulan, ini sebentar lagi pasti sembuh. Nah, Devon meskipun susah, meskipun kadang-kadang wah nggak enak ini, dia nggak ngomel-ngomel. Tadinya pengen ngomel juga, tapi terus ingat, ngapain ngomel-ngomel, mending aku berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan menolong. Nah, begitu adik-adik si Devon ini, di Alkitab juga ada tokoh yang kayak Devon, kayaknya tuh susah terus. Siapa namanya? Siapa ingat kisah minggu yang lalu? Ya betul, Yusuf. Sudah kakaknya iri, harusnya kakaknya menyayang, malah dia dijual. Iri soalnya kakaknya, habis itu dijual, terus dia difitnah, masuk penjara. Padahal enggak jahat, enggak nakal. Tapi Yusuf enggak pernah ngomel-ngomel. Yusuf cuman berdoa sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan supaya aku bisa sabar. Nah, sama kayak Devon. Kalau Yusuf kan sudah besar ya. Devon masih kecil, dia juga bisa sabar. Sepatunya tadi buka ya, sabar dilem, masih bisa dipakai. Nggak diantar ke sekolah ya, nggak apa-apa. Nggak dapat uang saku, nggak apa-apa, sabar dulu. Nanti pasti juga dapat. Ya, sama seperti Yusuf ini, sabar juga menanti pertolongan Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau seperti Yusuf dan juga Devon ya? Kita belajar percaya sama Tuhan. Kalau susah, pasti ingat, susahnya pasti nanti nggak lama-lama. Ada susah, ada senang. Kadang sakit, nanti sembuh. Jadi kita harus sabar, kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong ya. Mulai sekarang janji ya, kalau kita lagi nggak enak, lagi susah, nggak usah ngomel-ngomel. Kita sabar menunggu sambil berdoa. Ingat ya adik-adik ya, kita belajar seperti Yusuf dan seperti teman kita si Devon. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang indah. Kami ingin seperti Yusuf dan juga teman kami Devon yang sabar dan juga tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kami dan menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, tadi sudah mendengar cerita firman Tuhan dari Kak Mia. Apa ya ceritanya ya kira-kira ya? Oh ya, kita diajar untuk sabar. Apa sih sabarnya? Nah, kalau anak-anak nih, adik-adik di rumah, misalnya suruh belajar dulu. Sebelum belajar adik-adik gak boleh pegang handphone. Nah, berarti adik-adik harus belajar dulu. Belajar sampai bisa, apalagi kalau besok ulangan. Kita harus belajar, baru setelah itu adik-adik selesai belajarnya boleh pegang handphone. Nah, kalau adik-adik sabar, pasti semua berjalan dengan baik. Nah, itu tadi ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk sabar. Semua akan baik kalau kita mau sabar. Yuk, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Caranya gimana? Adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk mentransfer
di rekening yang ada di bawah ini, atau memberikan di dalam amplop dan mengantarnya di kantor TU. Di kantor TU ada kotak persembahan. Nah, Mama Papa bisa memberikan di situ pada jam kerja. Yuk, sekarang kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, menguduskan persembahan kami, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan sekolah minggu. Berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita mau pujikan pujian Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Kalau adik-adik sedang susah, adik-adik sedang mengalami masalah, apa masalahnya? Tuhan selalu menolong kita. Yuk kita pujikan Yesus itulah satu-satunya dengan bangkit berdiri. Karena kita mau mengakhiri sekolah minggu ini lagi. Boleh pakai tepuk tangan, Kak. Tepuk tangan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yuk, sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan, mendengar cerita, sudah menyapa teman-teman. Sedih ya, sekarang waktunya kita mau berpisah nih. Tapi sebelum berpisah, kita berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sabar seperti yang Tuhan mau. Dan berkati juga kegiatan kami selanjutnya. Berkati kami Tuhan, beri kami kekuatan, kesehatan di dalam kami menjalani aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan datang. Kumpulkan kami Tuhan minggu depan untuk kami kembali ke sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita berakhir nih, selesai. Tapi nggak usah sedih, kita akan ketemu lagi minggu ke depan ya, bersama kakak-kakak yang lain ya. Bye-bye adik-adik.